أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih tentang bacaan sholat jenazah, ya. Mana yang akan datang? Waja'at ahadithu. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at ahadithu بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ada banyak hadis-hadis tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih lanjutan dari apa yang kita baca pada takbir yang kedua, ya. Takbir yang pertama apa kita baca? Surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua apa yang kita baca? Salawat. Sekurang-kurangnya yang kita baca adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mau yang pendek tapi lengkap, maka sempurnakan dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat yang kita baca pada takbir kedua sholat jenazah. Nah, ini katanya banyak hadisnya yang menceritakan lafaz-lafaz sholawat, ya, terserah mau lafaz sholawat yang manapun. Tentu yang paling sempurnanya adalah sholawat al-Ibrahimiyah. Bagaimana itu sholawat al-Ibrahimiyah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salah satunya, ya. Rawainaha fi Sunan al-Baihaqi, dan kami meriwayatkan akannya di dalam kitab Sunan al-Baihaqi. Walakinni qasadtu iqtisara hadzal babi. Walakinni, akan tetapi aku, qasadtu, aku bermaksud, iqtisara hadzal babi, meringkas bab ini. Jadi Imam Nawawi memang
tidak mau membuat kitab Al-Azkar ini panjang. Ya. Jadi tentang hadis-hadis sholawat itu tidak beliau masukkan semuanya di dalam kitab Al-Azkar, karena dia memang mau singkat saja. Kenapa? Id mawdi'u basqihi kutubul fiqhi. Ya, karena tempat penjabarannya, penerangannya secara panjang lebar tentang hadis itu, ya, tentang sholawat itu, kutubul fiqhi adalah di dalam kitab fikih. Wa qad awdahtuhu fi syarhil muhadzab. Sungguh telah aku menerangkannya di dalam kitab Syarhul Muhadzab. Ini Syarhul Muhadzab itu juga kitab karangan Imam An-Nawawi. Titik. Wa amma takbiratul tsalitsatu, dan adapun takbir yang ketiga. Nah, ini sekarang kita masuk ke takbir yang ketiga. Takbir yang pertama Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kita takbir lagi Allahu Akbar, baca sholawat Allahumma salli ala Muhammad. Setelah kita selesai baca sholawat, takbir lagi Allahu Akbar. Nah, pada takbir yang ketiga, apa yang kita lakukan? Fayajibu fiha ad-du'a'u lil mayyiti. Maka wajib padanya pada takbir ketiga itu doa untuk si mayyit. Ya, doakan si mayit, doakan si mayit. Wa aqalluhu wa ma yanṭaliq alaihi al-ismu, dan yang paling singkatnya, paling sedikitnya adalah doa yang langsung. Ya, langsung kita sebutkan nama si mayit itu atau tujuannya langsung kepada si mayit. Kaqaulika, seperti perkataanmu rahimahullah. Itu boleh. Jadi kita takbir Allahu Akbar, takbir ketiga kita bilang rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya siapa? Ya si mayit. Nah, itu sudah boleh, itu sesingkat-singkatnya. Atau boleh juga ghafarallahu lah, ghafarallahu lah, semoga Allah mengampuninya. Atau yang biasa kita baca Allahumma ighfir lahu. Nah, boleh juga Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Boleh juga kita baca irhamhu, rahmatilah dia. Atau boleh juga kita baca ultuf bihi, ultuf bihi, berlemah lembutlah kepadanya, lemah lembutlah kepadanya. Wa nahwa dzalika, dan seumpama itu. Ya. Jadi doanya terserah. Mau kita bilang doanya itu rahimahullah, boleh. Sependek ini saja pun boleh. Ya, rahimahullah boleh. Ya. Atau mau dengan lafaz yang lain, ghafarallahu lah, boleh. Ya. Atau Allahumma ighfir lahu. Atau irhamhu, atau ultuf bihi. Terserah mau doa yang mana kita baca. Ini sependek-pendeknya. Itulah sependek-pendeknya. Jadi pada takbir ketiga Allahu Akbar, takbir ketiga kita baca rahimahullah, boleh, cukup. Ya. Kalau yang biasa kita baca yang ini, yang ke nomor 3, Allahumma ighfir lahu, gitu ya. Itu sesingkat-singkatnya. Yang penting doa yang langsung untuk si mayit.
Ya. Kalau mayitnya perempuan, hu-nya itu ditukar menjadi ha. Ini hu-nya ini ditukar jadi ha. Jadi rahimaha, gitu ya. Rahimahallah. Jadi ini ghafarallahu lahu berarti menjadi ghafarallahu laha. Itu dan seterusnya. Ya. Wa amal mustahabbu faja'at fihi ahaditsu wa atharun. Dan adapun yang mustahab, yang dianjurkan, ya, doa yang dianjurkan, maka datang padanya hadis-hadis dan asar-asar. Jadi kalau yang mau yang dianjurkan ini kan tadi sekurang-kurangnya, yang penting doa. Lafaznya bagaimana terserah. Tapi kalau mau mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi, yang dianjurkan, yang pernah dibacakan oleh Nabi, berikut ditulis oleh Imam Nawawi. Fa'ammal ahaditsu, maka adapun hadis-hadis, fa'asahhuha ma rawainahu fi sahih Muslimin. Maka yang paling sahihnya adalah apa yang kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, yaitu Auf bin Malik berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Mensalatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jenazah. Jadi ini cerita Auf bin Malik. Jadi kata Auf bin Malik, aku pernah melihat Nabi mensalatkan jenazah. Fahafiztu min du'aihi, maka aku hafal dari doa-doanya, doa yang dibaca oleh Nabi saat mensalatkan jenazah itu. Berarti dari sini Nabi pernah menyolatkan jenazah dan ada doa yang dibacakan oleh beliau, dan itulah yang dihafal oleh Auf bin Malik. Ya. Nah dari sini juga bisa kita pahami, oh berarti ini Nabi baca doanya agak jahar, ya, agak keras membacanya sehingga Auf bin Malik bisa mendengarnya. Karena nggak diajarkan Nabi, Nabi hanya membaca lalu si Auf bin Malik menghafalnya. Dan hebatnya Auf bin Malik ini, Nabi hanya sekali baca, dia langsung hafal. Ya, hebatnya Auf bin Malik. Wa huwa yaqul, dan dia membaca, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca pada takbir yang ketiga ini ya. Apa bacaannya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Boleh madkhalahu, boleh mudkhalahu, ya, dua-duanya boleh. Boleh kita baca wa wassi' madkhalahu, boleh wa wassi' mudkhalahu dengan mendhammakan huruf mim, boleh. Waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min 'adzabil qabri aw min 'adzabin nar. Itulah doa yang dibaca Nabi. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya. Warhamhu, dan rahmatilah dia. Wa'afihi, dan selamatkanlah dia daripada azab. Wa'afihi, selamatkan dia dari azab. Wa'fu anhu, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Maafkan kesalahan-kesalahannya.
Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah. Ya, nuzul itu sebenarnya persiapan yang kita buat ketika ada tamu yang mau datang. Jadi misalnya ada tamu yang mau datang, misalnya kita di pesantren ini kita mau buat acara, lalu persiapan untuk menyambut tamu yang datang itu kita bersihkan pesantren ini, lalu kita buat tendanya, kita buat meja, kita buat kursi, kita hidangkan makanan dan minuman. Itu nuzul namanya. Itu nuzul. Jadi wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat sambutannya. Kan dia baru pertama kali masuk ke kuburan. Ya, mau masuk ini ke alam yang kekal, yaitu alam akhirat, dimulai dengan alam barzakh. Ya, maka sambutlah dia dengan kemuliaan. Makanya didoakan wa akrim nuzulahu. Ya, muliakanlah sambutannya, muliakanlah untuk pertama kali dia datang itu. Wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah tempat masuknya. Apa itu berarti? Kuburannya. Lapangkan kuburnya. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan cucilah dia dengan air dan salju dan embun. Ya, ini maksudnya untuk membersihkan diri. Wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita thawb al abyad min ad danas, dan sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau mensucikan pakaian yang putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan tukarlah baginya tempat yang lebih baik dari tempatnya, atau rumah yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah ia ke dalam syurga. Wa a'idhu min adzabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur. Au min adzabin nari, atau lindungilah dia dari azab neraka. Itulah doa yang dibaca Nabi saat mensolatkan jenazah pada takbir yang ketiga. Kemudian Auf bin Malik mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit, sehingga aku berharap, berangan-angan akulah mayit itu. Saking bagusnya doa yang dibacakan Nabi yang mensolatkan, Nabi yang mendoakan. Doanya seperti itu pula lengkapnya. Sehingga Auf bin Malik mengatakan, aku berharap maunya akulah yang mayit itu tadi, yang disolatkan Nabi tadi. Ya, karena kalau sudah Nabi yang mendoakannya, berarti doanya itu makbul, ya, mustajab. Ya, inilah doanya, ini yang paling bagusnya, ini yang paling sahihnya. Ya, yang biasa kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adzabil qabri aw min 'adzabin nar. Ini panjang, jadi nggak saya tuliskan. Jadi yang kelas 1 misalnya mau menghafal doa ini, nanti minta sama abang kelasnya, minta sama kakak kelasnya, ya, supaya bisa menghafal doa yang lengkap ini. Wa fi riwayat Muslimin, dan pada riwayat Muslim, waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar.
Ya, ini ganti dari yang wa'idhu. Ya, ganti dari wa'idhu min azabil qabri. Dalam satu riwayat waqihi fitnatal qabri. Apa diwaqihi? Dan peliharalah dia. Ya, peliharalah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة. Dan kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Al-Baihaqi, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mensolatkan jenazah. Faqala, maka beliau membaca. Ini pada takbir yang ketiga, sama ya, takbir yang ketiga. Kalau yang tadi sahabat Auf bin Malik yang mendengarkan bacaan solat jenazah Nabi. Nah, yang kali ini adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah juga melihat Nabi sholat dan mendengarkan bacaan sholat Nabi. Pada takbir yang ketiga, doa yang dibaca Nabi tidak sama dengan doa yang dibaca Nabi ketika didengar oleh Auf bin Malik. Ini lain pula doanya. Apa itu? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Itu yang dibaca Nabi. Artinya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah untuk yang hidup di antara kami, wa mayyitina, dan yang telah mati di antara kami. Maksudnya, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang hidup dan ampunkanlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil di antara kami dan yang besar. Maksudnya yang anak kecil, yang orang tua, yang kecil karena dia rakyat jelata, besar karena dia pejabat, kecil karena dia miskin, besar karena dia kaya. Ya. Ampunkan dosa-dosa mereka. Ya, saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, yang laki-laki di antara kami dan yang perempuan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Wa syahidina wa ghaibina, syahid yang hidup bersama kami. Syahid, ini berarti syahid, kalian menyaksikan bersama-sama kita di sini. Wa ghaibina, yang tidak hidup bersama kami. Dia orang Islam juga, tapi hidupnya nggak di kampung kita. Kita nggak kenal sama dia. Dia ada di tempat lain. Itu ghaib. Ya, itu ghaib. Jadi kita minta ampunkan mereka semua. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-Islam. Ya Allah, siapa-siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia atas agama Islam. Ya. Jadi, ya Allah, kami yang hidup ini, jagalah kami agar selalu hidup atas agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa-siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia atas keadaan beriman. Ya, karena kalau kita wafatnya dalam keadaan iman, insya Allah pasti masuk surga. Nggak ada orang yang beriman itu masuk neraka, nggak ada. Ya. Pada akhirnya semua orang yang beriman itu akan masuk surga. Walaupun
walaupun mungkin ada sebahagian di antara orang yang beriman itu karena terlalu banyak dosanya, dia harus masuk dulu ke dalam neraka, menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dunia. Tapi kalau masih ada sedikit iman di dalam hatinya, maka nanti pada akhirnya Allah akan keluarkan dia dari neraka dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan jadikan kami penghalang pahala dia. Ya, jangan jadikan kita yang hidup ini menjadi penghalang pahala bagi orang yang meninggal dunia. Ya, jangan. Wala taftinna ba'dahu. Dan jangan jadikan fitnah bagi kami setelah meninggalnya dia. Jadi dia meninggal, lalu terjadilah fitnah bagi orang yang hidup. Maksud terjadi fitnah, ya misalnya akhirnya orang yang keluarganya jadi musuh-musuhan, jadi berantem, merebutkan hartanya, ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi fitnah. Kematian dia itu menjadi fitnah bagi orang yang hidup. Ya, itu salah satu doa yang dibaca Nabi, ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu kira-kira doanya. Qala al-Hakim, berkata Hakim Abu Abdillah, hadza haditsun sahihun ala syart al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Wa rawainahu fi Sunan al-Baihaqi wa ghairihi, dan kami meriwayatkan akannya di dalam kitab Sunan al-Baihaqi dan selainnya. Min riwayat Abi Qatadah, dari riwayat Abu Qatadah. Wa rawainahu fi kitab Tirmidzi min riwayat Abi Ibrahim al-Ashhali, ya, al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabiyyun. Dan kami meriwayatkan akannya di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari riwayat Abu Ibrahim al-Ashhali dari ayahnya, dan ayahnya adalah sahabat Nabi, ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, qala Muhammad bin Ismail ya'ni al-Bukhari, berkata Muhammad bin Ismail maksudnya adalah Imam al-Bukhari, asahhur riwayat fi hadis, sahih riwayat di dalam hadis. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya, ini salah satu doanya, ya. Wa riwayat Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi, riwayat Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi. Ini adalah riwayat Abu Ibrahim al-Ashhali dari ayahnya. Qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari, wa asahhu syai'in fil babi hadits Auf bin Malik. Dan sesahih doa pada bab ini itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Mana itu hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik tadi? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعده وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر. Itulah yang paling sahih.
Ya, itulah yang paling sahih. Tapi bukan berarti yang Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ini enggak sahih, sahih juga. Bagus juga. Tapi yang paling sahihnya yang pertama tadi. Makanya kalau kita di pesantren yang paling banyak diajarkan kepada santri-santri doa untuk takbir ketiga salat jenazah yang tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu tadi, ya. Karena itulah hadis yang paling sahih. Wa waqa'a fi riwayat Abi Dawud wa ahyihi 'ala al-iman wa tawaffahu 'ala al-islam. Dan ada pula pada riwayat Abu Dawud yang doa yang kedua, ya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina itu. Di ujung doanya itu kan ada, ya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Dalam satu riwayat lafaz itu ditukar fa ahyihi 'ala al-iman wa tawaffahu 'ala al-islam. Terbalik. Hidupkanlah dia atas iman dan wafatkanlah dia atas Islam. Ya, itu dalam satu riwayat. Wal masyhur fi mu'dhami kutubil hadits, tapi yang paling masyhur di kebanyakan kitab-kitab hadis, fa ahyihi 'ala al-islam wa tawaffahu 'ala al-iman. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Jadi yang paling masyhur seperti yang kita baca di awal tadi. Maka hidupkanlah kami atas Islam dan wafatkanlah kami atas iman. Wa rawaya fi sunan Abi Dawud wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian salat atas mayit, kalau kalian mensalatkan mayit, mensalatkan jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah doa untuknya, khususkanlah doa untuknya. Jadi kalau kita mensolatkan mayit, jangan kita ingat lagi doa untuk diri kita sendiri, ya. Ingat doa untuk kita, bukan ingat doa untuk si mayit, bukan doa untuk kita, ya. Itu kata Nabi. Ya, jadi kalau kita mensolatkan jenazah, kita khususkan dulu doanya itu untuk si mayit. Wa rawaya fi Sunan Abi Dawud, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati 'ala al-janazati, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jenazah. Ini salah satu lafaz doa yang dibaca Nabi di dalam salat jenazah pada takbir yang ketiga. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qadabta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa 'alaniyatiha, jidna syufa'a faghfir lahu. Allahumma anta rabbuha, ya Allah, engkaulah Tuhannya. Wa anta khalaqtaha, dan engkaulah yang telah menciptakannya. Wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkau jugalah yang memberi hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Wa anta qabadta ruhaha, dan engkau jugalah yang menggenggam ruhnya, mencabut nyawanya. Wa anta a'lamu bi sirriha wa 'alaniyatiha, dan engkaulah yang maha mengetahui dengan rahasianya dan perbuatan-perbuatan umumnya, yang perbuatan yang nampak, sir perbuatan yang tak nampak, alaniyah perbuatan yang nampak. Jidna syufa'a, kami datang ya Allah sebagai orang yang memohon syafaat untuknya, untuk si mayit ini. Faghfir lahu, maka ampunkanlah dia. Nah, ini diantara doa yang dibaca Nabi, ya. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha
قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له. Ya, ini juga boleh kita jadikan sebagai doa untuk si mayit. Waraya fi sunan Abi Dawud wa Ibn Majah an Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah dari Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala, dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin, salat bersama kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut shalla bina berarti ini salatnya salat berjamaah, ya. Jadi kalau ada dalam lafaz hadis kalian jumpai kata shalla bina, salat bersama kami Nabi, salat bersama kami sahabat, salat bersama kami, itu maksudnya adalah salatnya salat berjamaah. Jadi shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin, atas seorang lelaki dari kaum muslimin. Berarti ada seorang lelaki yang meninggal dunia, lalu Nabi mensolatkannya dan sahabat ikut berjamaah mensolatkan mayit tadi. Fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar Nabi membaca. Jadi Wathilah bin Asqa mengatakan, dia mendengar Nabi mengatakan, Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa'i wal hamd faghfir lahu warham innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna fulan bin fulan, ya Allah sesungguhnya fulan bin fulan fi dhimmatika, itu ada dalam tanggunganmu, wa habli jiwarika, dan ada dalam naunganmu, faqihi fitnatal qabri, maka peliharalah dia dari fitnah kubur, wa azaban nar, dan dari azab neraka, wa anta ahlul wafa'i wal hamd, ya Allah engkaulah yang maha memenuhi janji dan segala pujian. Faghfir lahu, maka ampunkanlah dosa-dosanya, warhamhu, dan rahmatilah dia, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini boleh juga. Ini langsung disebutkan namanya, ya, langsung disebutkan namanya. Allahumma inna fulan bin fulan. Jadi kalau kita sholat jenazah, saking perlunya kita mengkhususkan doa untuk si mayit tadi, bahkan di dalam sholat kita sebutkan nama dia, boleh, tidak apa-apa, ya. Allahumma inna fulan bin fulan. Jadi ini misalnya fulan bin fulan ini, misalnya yang meninggal namanya Nasir, misalnya. Jadi kita bilang Allahumma inna Nasir bin Mansur, misalnya. Ya, Nasir bin Mansur. Ya, jadi kita sebutkan namanya, tidak apa-apa, boleh. Ya, kita sebutkan namanya. Kalau sekiranya perempuan, ya, berarti misalnya Nasirah binti Mansur, ya, boleh kita sebutkan namanya, ya. Allahumma inna Nasir bin Mansur, kita sebutkan namanya. Atau Allahumma inna Nasirah binti Mansur, kita sebutkan namanya, boleh, nggak apa-apa, ya. Allahumma inna fulan bin fulan fi dhimmatika wa habli jiwarik, fi dhimmatika, wa habli jiwarika,
faqihi fitnatal qabri faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi faghfir lahu warhamhu wa anta atau inna innaka antal ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Ini salah satu doanya ya. Jadi kita sebutkan namanya langsung di dalam sholat kita, di dalam doa itu boleh, tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat itu ya, enggak. Nabi pernah buat seperti itu. Jadi disebutkan contoh ini. Allahumma inna Nasir bin Mansur fi dhimmatika wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Wa anta ahlul wafa'i wal hamd faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya, jadi kita buat seperti itu. Boleh. Tidak mengapa. Kalau perempuan berarti kita tinggal tukar ha menjadi ha ya. Berarti tadi contohnya Allahumma inna Nasirah binti Mansur fi dhimmatika wa habli jiwarik faqiha ya. Faqiha ini jadi ha di sini. Faqiha fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa'i wal hamd faghfir laha warhamha innaka antal ghafurur rahim. Itu aja diubah ya. Itu saja yang diubah. واختار الإمام الشافعي رحمه الله دعاء التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها فقال. Dan telah memilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah doa yang dia kutip dari kumpulan hadis-hadis ini dan selainnya, maka dia berkata. Jadi karena banyaknya hadis-hadis tentang doa yang dibaca pada takbir ketiga, Imam Asy-Syafi'i memilih dan mengumpulkan doa-doa tersebut. Lalu inilah doa yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Yaqulu Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdik kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubiha wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa ant wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bih Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه
wa in kana musii'an fatajawaz anhu wa atihi bi rahmatika ridhak wa qihi fitnatal qabri wa 'adabah wafsah lahu fi qabrihi وجاف الأرض عن جنبيه ونقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. Ini doa yang dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari berbagai hadis. Mau ini kita ambil boleh, tidak mengapa. Panjang ya nggak apa-apa. Selama itu doanya untuk si mayit boleh. Hadza nafsu Syafi'i fi Mukhtasar al-Muzani rahimahullah. Ini adalah nas atau teks yang berasal dari Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Muzani di dalam kitabnya Mukhtasar al-Muzani rahimahullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Jadi ini salah satu sebab kenapa mazhab itu yang 4 itu saja yang sampai sekarang terkenal. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kenapa yang 4 ini yang terkenal dan tersebar sampai sekarang, sedangkan mazhab-mazhab yang lain, apakah di zaman itu tidak ada mazhab yang lain? Apakah di zaman itu tidak ada ulama-ulama yang lain? Oh banyak sekali ulama-ulama pada zaman itu. Tapi kenapa yang 4 ini yang masyhur dan sampai sekarang tersebar di seluruh dunia? Kenapa kira-kira? Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah ini di antara sebab-sebabnya saya sebutkan 2 saja. Pertama, karena 4 imam ini mereka menuliskan ilmunya, ya, baik usul ataupun furu', ya, dituliskan. Imam Malik ditulis kitabnya, Imam Hanafi begitu juga, Imam Syafi'i kitab induknya namanya ya, kaidah-kaidahnya ditulis dalam kitab Ar-Risalah namanya. Jadi mereka menulis ilmu mereka. Kemudian yang kedua, murid-muridnya pun menuliskan pemikiran-pemikiran gurunya, menuliskan ilmu-ilmu gurunya. Contoh seperti Imam Al-Muzani, itu salah satu murid Imam Asy-Syafi'i. Jadi ditulis sama beliau apa yang dibacakan oleh Imam Syafi'i sebagai doa ketika sholat mayit pada takbir yang ketiga, dibaca oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh muridnya. Begitu. Itulah makanya sampai sekarang mazhab yang sampai kepada kita yang 4 ini. Karena yang 4 ini semuanya memang dianya menulis kitab, dan murid-muridnya tidak satu, banyak dari murid-murid mereka itu menuliskan pemikiran-pemikiran guru-gurunya di dalam kitab. Ya, termasuklah Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi walaupun tidak jumpa dengan Imam Syafi'i, tapi pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i itu ditulis oleh beliau. Ya, dikutip dari kitab ini, dari keterangan ini, dari penjelasan ini dan seterusnya. Ya, makanya kita pun kalau mau kita tetap dikenang, tetap hidup walaupun sudah meninggal dunia, maka buatlah karya kita. Tulis ilmu, ya, tulis ilmu. Belum bisa kamu menulis ilmumu sendiri, ya tulis ilmu gurumu. Apa yang dikatakan gurumu, catat, tulis. Apa yang dikatakan gurumu, catat. Berkata guru saya, berkata ulama ini, berkata tulis. Ya. Nah, itu nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Orang-orang yang hidup setelah. Qala ashabuna fa in kana al-mayyitu tiflan da'a li abawayhi. Berkata ulama-ulama kita, maka jika yang meninggal itu adalah tiflan, anak-anak,
da'a li abawaihi, doakanlah kedua orang tuanya. Baguskan itu dulu. Jangan golek pula di situ. Tidur boleh, tapi jangan golek. Itu baguskan. Tidur boleh, tapi jangan golek. Ya. Tidur cukup tundukkan saja kepalamu, jangan golek. Kalau golek di sini bawa aja kasur sekalian, bawa bantal. Ya. Tidur boleh, tapi cukup tundukkan kepalamu saja. Gak apa-apa tidur. Ya. Tapi jangan golek. Kalau golek jadi tempat tidur jadinya. Ya. Kalau yang meninggal itu adalah anak-anak, maka yang kita doakan bukan mayitnya, karena anak-anak ada dosanya. Tidak ada. Siapa yang kita doakan? Orang tuanya. Apa doanya? Faqala, maka berkata ia, Allahumma ja'alhu lahuma farata, waj'alhu lahuma salafa, waj'alhu lahuma dukhra, وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. Kalau kita artikan Allahumma ja'alhu lahuma farata, ya Allah jadikanlah ia anak kecil yang meninggal ini lahuma bagi keduanya, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, farata. Ya, farata itu adalah orang yang terdahulu dari dia, tapi menyambutnya nanti dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Ya, atau bisa kita bilang kebahagiaan, ya, kebaikan. Waj'alhu lahuma salafa, sama juga. Dan jadikanlah ia si mayit anak kecil yang meninggal ini lahuma bagi kedua orang tuanya salafa. Ya, salafa pun sama juga. Ya, orang yang terdahulu darinya tapi jadi kebaikan untuk kedua orang tuanya. Waj'alhu lahuma dzukra, dan jadikanlah anak kecil yang meninggal tadi bagi kedua orang tuanya dzukra, pembendaharaan, maksudnya bekal. Ya, misalnya nanti orang tuanya ini seharusnya masuk neraka, tapi karena ada anak kecilnya yang meninggal dunia, nanti anak kecilnya ini bisa menjadi salah satu penyebab orang tuanya masuk surga. Itu dzukra. Wa taqil bihi mawazinahuma, dan beratkanlah dengan sebab meninggalnya anak kecil ini timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Kenapa bisa jadi lebih berat? Karena dia sabar. Anaknya meninggal, mereka sabar. Wa afrijis sabara ala qulubihima, dan berikanlah kesabaran di dalam hati kedua mereka. Wala taftinhuma ba'dahu, dan janganlah uji mereka berdua setelah meninggal anak kecil tadi. Wala tahrimhuma ajrahu. Ini doa semua untuk kedua orang tuanya. Ini kalau yang meninggal adalah anak kecil. Hada lafzun ma dzakarahu Abu Abdillah Az-Zubairi min ashabina fi kitabih Al-Kafi. Ini adalah lafaz yang menyebutkan akannya oleh Abu Abdillah Az-Zubairi dari ulama kita di dalam kitabnya yang bernama Al-Kafi. Wa qalahu al-baquna bi ma'nahu, dan berkata ulama-ulama yang lain semakna dengan ini tapi dengan lafaz yang berbeda. Wa binahwihi, dan seumpamanya qalu, mereka mengatakan, wa yaqulu ma'ahu, dan mengatakan bersamanya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih. Ya, sambungan doa yang dibaca Nabi tadi. Ya. Qala Az-Zubairi, berkata Az-Zubairi, fa in kanat imra'atan, maka jika adalah yang meninggal itu perempuan, qala Allahumma hadhihi amatuk. Ya, amatuk ganti dari kata yang doa yang kedua, ya, doa yang kedua. Yang mana itu doa yang kedua? Oh, doa yang dibaca oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Doa yang dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Allahumma hadza 'abduka. Ya, hadza 'abduka. Jadi kalau yang meninggal perempuan, tukar 'abduka itu menjadi amatuka. Berarti Allahumma hadhihi amatuka. Gitu ya. Allahumma hadhihi amatuka.
Tsumma yunassaqul kalam. Kemudian dia urutkan ucapannya. Baca seperti yang biasa. Wallahu a'lam. Wa amma takbiratul rabi'atu, dan adapun takbir yang keempat, fala yajibu ba'daha dzikrun bil ittifaq. Maka tidak wajib zikir padanya menurut kesepakatan ulama. Kalau takbir yang keempat tidak wajib. Jadi takbir keempat Allahu Akbar, diam sebentar langsung salam saja boleh. Tidak ada baca doa pun tidak apa-apa. Ya. Walakin akan tetapi yustahabbu an yaqula ma nassahu alaihi Syafi'i rahimahullahu fi kitab al-Buwaiti. Akan tetapi dianjurkan bahwa dia membaca apa yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab al-Buwaiti. Qala yaqulu fi rabi'ati, dia berkata pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Jadi kalau pada takbir keempat sependek-pendeknya kita baca ini. Takbir kita Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Qala Abu Ali bin Abi Hurairah min ashabina, berkata Abu Ali bin Abi Hurairah dari ulama-ulama kita, kana al-mutaqaddimuna yaquluna fi ar-rabi'ati, adalah ulama-ulama terdahulu membaca pada takbir yang keempat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh juga kita baca itu pada takbir yang keempat. Qala, dia berkata, walaysa dzalika bimahkin 'an Syafi'i. Ini enggak ada dasarnya dari Imam Syafi'i. Ya, bukan cerita dari Imam Syafi'i, bukan ilmu dari Imam Syafi'i. Fa in fa'alahu kana hasanan. Tapi kalau dilakukan enggak apa-apa, bagus. Ya boleh. Takbir keempat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, tidak mengapa. Qultu yakfi fi hasanihi ma qaddamnahu fi hadits Anas fi bab du'a'il karam. Wallahu a'lam. Aku katakan cukuplah pada bagusnya apa yang kami kemukakan pada hadis Anas tentang bab doa dalam kesusahan. Ya, doa dalam kesusahan ada kita pelajari di sebelumnya ya. Itu kita ganti pun boleh. Di takbir keempat itu yang kita baca boleh, tidak mengapa. Qultu wa yahtaju lid-du'a fi ar-rabi'ati bima rawainahu fi Sunan al-Kabir al-Baihaqi an Abdullah bin Awfa bin Abi Awfa radhiyallahu anhu. Dan berdalil ulama-ulama kita atau berhujjah ulama-ulama kita tentang doa pada takbir yang keempat pada hadis yang diriwayatkan oleh di dalam kitab Sunan al-Baihaqi dari Abdullah bin Awfa radhiyallahu anhu, annahu kabbara ala janazati binati lahu arba'a takbirat, bahwasanya dia takbir atas jenazah putrinya, janazati binati lahu. Jadi Abdullah bin Awfa mensolatkan jenazah putrinya 4 takbir. Faqama ba'da ar-rabi'ati, maka dia berdiri pada takbir yang keempat, kaqadri ma baina takbirataini, seperti sekadar ukuran di antara 2 takbir, yaitu pada takbir kedua dan takbir ketiga. Kan agak panjang itu kan sholawat. Takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa. Jadi pada takbir keempat Abdullah bin Awfa pun enggak langsung salam. Setelah takbir keempat Allahu Akbar, dia berhenti. Yastaghfir laha, beristighfar, memohon kepada Allah untuk pengampunan kepada putrinya. Wa yad'u, dan dia berdoa. Thumma qala, kemudian dia berkata, yaitu Abdullah bin Awfa berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakadha. Adalah Nabi juga pernah melakukan seperti ini, yaitu pada takbir keempat tetap Nabi membaca doa. Wa fi riwayat, dan pada satu riwayat, kabbara arba'an famakatha sa'atan hatta dhananna annahu sayukabbiru khamsan. Pada satu riwayat bahwasanya dia takbir pada takbir yang keempat, kemudian dia berdiam sesaat. Bukan sesaat dan 1 jam, bukan ya, sesaat. Dia diam sesaat. Jadi takbir keempat Allahu Akbar, enggak salam, dia berhenti sesaat. Ya, hatta dhananna anna
innahu sayukabbiru khamsan, sehingga kami menyangka bahwasanya dia akan takbir yang kelima kali. Akan tetapi dia tidak takbir kelima. Setelah dia takbir keempat, dia berhenti sesaat, thumma sallama an yamini, kemudian dia salam ke sebelah kanannya, wa an shimalihi, kemudian ke sebelah kirinya. Falamman sarafa, kemudian setelah selesai, qulna lahu, kami bertanya kepadanya, ma hadza, apa ini? Faqala, maka dia menjawab, inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Sesungguhnya aku tidak menambah atasmu apa yang pernah aku lihat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasna'u, dilakukan, diperbuat. Aw hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti inilah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Auf tadi pada takbir yang keempat dia diam, ya, diam sesaat, ya, sehingga makmum menyangka, oh ini kayaknya mau takbir yang kelima ini, mau takbir yang kelima. Rupanya nggak takbir kelima, dia langsung salam. Setelah salam, setelah selesai sholat jenazah, makmumnya bertanya, wahai Abdullah bin Auf, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya, maka Abdullah bin Auf mengatakan, aku nggak ada menambah-nambah. Memang kayak inilah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim Abu Abdullah, hadza haditsun sahihun. Berkata Hakim Abu Abdullah, ini adalah hadis yang sahih. Fasl, wa idza faragha min at-takbirati wa adkariha sallama taslimataini ka sa'ir salawat. Apabila selesai dari takbir dan zikir-zikirnya, maka salamlah 2 kali salam seperti salamnya sholat. Kayak mana salamnya sholat, kayak gitulah juga kita salamnya sholat jenazah. Jadi takbir tadi, Allahu Akbar, takbir pertama baca Fatihah, Allahu Akbar, takbir kedua baca sholawat, Allahu Akbar, takbir ketiga baca doa, Allahu Akbar, takbir keempat boleh diam saja, boleh juga baca doa. Setelah itu baru kita salam 2 kali. Salamnya sama seperti salam ketika kita sholat. Ya, berarti kalau sama, posisi tangan kita masih seperti ini, ya. Jadi jangan nanti kita salam Assalamualaikum warahmatullahi, tangannya sudah diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi, ya seperti itu. Tangannya tetap seperti ini saja, ya. Bagaimana kita takbir keempat tadi, begini posisi tangan kita, maka salamnya pun begini juga. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan kita tetap bersedekap seperti ini. Setelah selesai salam kedua, baru kita turunkan tangan kita bersamaan, begitu, ya. Lima dzakarnahu min hadits Abdullah bin Auf, seperti yang telah kami sebutkan pada hadis Abdullah bin Auf. Wa hukmu salami ala ma dzakarnahu fi taslimi fi sa'ir salati, dan hukum salam atas apa yang kami sebutkan pada salam seperti pada semua salat. Apa hukum salam pada salat? Kalau salam yang pertama hukumnya wajib, salam kedua hukumnya sunnah. Begitu juga lah salam pada sholat jenazah, tidak ada bedanya, sama. Hadza huwa al-madhhab as-sahihul mukhtar. Ini adalah mazhab yang benar dan yang dipilih. Wa lana fihi huna khilafun dha'ifun, dan bagi kami padanya ada khilaf, perbedaan pendapat tapi lemah. Taraktu li'adami al-hajat ilaihi fi hadzal kitab, aku meninggalkannya, enggak dibahas tentang perbedaan pendapat ini karena tidak butuh kepadanya di dalam kitab ini, karena kitab ini bukan kitab fikih. Kitab ini adalah kitab zikir-zikir. Walau ja'a masbuqun fa adraka al-imam fi ba'di sholati, kalau sekiranya datang masbuq, apa itu masbuq? Apa itu masbuq? Orang yang terlambat. Ini terlambat dia di dalam sholat jenazah. Ya, terlambat dalam sholat jenazah. Bagaimana caranya? Kalau terlambat dalam sholat biasa, udah tahu kita caranya. Sekarang ini sholat jenazah. Masuk kita ke masjid, imam sudah takbir kedua. Allahu Akbar. Sudah takbir kedua. Kita baru masuk masjid. Ya. Fa'amurakan imam fi ba'di sholat, maka dia mendapati imam pada sebahagian sholat. Apa yang harus dia lakukan?
ahrama ma'ahu fil hali. Maka takbiratul ihram dia bersama imam pada saat itu juga. Ya, jadi misalnya imam sudah takbir kedua, Allahu Akbar, baca sholawat lagi, baru kita masuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Langsung ikuti imam. Kalau imam dia takbir kedua, apa yang dibaca imam? Sholawat. Kita masih takbir berapa? Takbir pertama. Maka apa yang kita baca? Nah, inilah wa qara al-Fatihah. Baca Fatihah. Jangan ikuti bacaan imam, ikuti bacaan kita. Imam baca sholawat karena dia takbir kedua. Kita karena terlambat, kita masih takbir pertama. Maka yang kita baca adalah surah Al-Fatihah. Tsumma ma ba'daha ala tartibi nafsihi. Kemudian apa yang ada sesudahnya menurut urutan untuk dirinya. Ya, jadi ikutin. Kalau kita masuk imam sedang takbir ketiga, Allahu Akbar. Kalau takbir ketiga apa yang dibaca? Doa. Kita baru masuk, Allahu Akbar. Maka yang kita baca adalah Fatihah. Imam baca doa. Takbir imam, berarti imam takbir yang berapa? Keempat. Apa yang dibaca imam? Doa atau diam. Kita takbir juga, berarti kita takbir ke dua. Apa yang kita baca? Sholawat. Begitu. Ya, jadi ikuti tertib yang ada sama kita. Wa la yuwafiqul imama fima yaqra'uhu, dan enggak sama bacaan dia dengan bacaan imam, enggak sama. Ya, karena berbeda takbirnya, enggak sama. Fa in kabbara, maka jika ia takbir, tsumma kabbara imama, kemudian takbir pula, kabbara imamu, ya, kemudian takbir pula imam at-takbiratul ukhra, takbir yang lain, qabla an yatamakkana al-ma'mum min adz-dzikri, sebelum memungkinkan oleh makmum membaca zikir. Jadi rupanya misalnya dia, kita takbir pertama, imam takbir ketiga, belum selesai kita baca Fatihah, masih sampai Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, masih sampai Maliki Yaumiddin, imam udah takbir lagi, Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan? Takbir juga. Jadi tidak usah sempurnakan bacaan Fatihah. Takbir juga ikuti imam. Imam takbir keempat, berarti kita takbir kedua. Lalu bagaimana kewajiban membaca surah Fatihahnya tadi, Bu ya? Saqata anhu, gugur darinya. Jadi gugur kewajiban kita membaca Fatihah. Kenapa gugur? Karena imamnya sudah takbir. Kama tasqutul qira'atu 'anil masbuqi fi sa'iris shalawati. Sebagaimana gugurnya bacaan untuk si masbuk pada semua sholat yang fardu, sholat yang lain. Wa idza sallama al-imam, dan apabila imam telah salam, salam imam, kita mesti dua kali takbir. Apa yang harus kita lakukan? Wa qad baqiya 'ala al-masbuqi fil janazati ba'd takbirati. Dan sungguh tinggal bagi si masbuk pada sholat jenazah sebahagian takbir yang lain. Lazimahu an ya'tiya biha ma'a adhkariha 'ala tartibi. Mestilah bagi si makmum yang masbuk tadi mendatangkan takbir-takbir yang tinggal tadi bersama zikir-zikirnya sesuai dengan tertibnya. Jadi kalau kita masuknya pada takbir yang ketiga, imam takbir ketiga, kita takbir pertama, imam takbir keempat, kita takbir kedua, imam salam, lalu kita kemana? Lanjut takbir ketiga. Bacalah doa setelah takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, takbir keempat. Waktu takbir keempat mau diam saja boleh, mau baca doa boleh. Baru setelah itu kita salam. Hadza huwa al-mazhabu sahihul masyhur 'indana. Ini adalah mazhab yang sahih, yang masyhur menurut pendapat kami. Walana qaulun dha'ifun, dan ada juga pendapat yang lemah, annahu ya'ti bi takbiratil baqiyatin mutataliyatin bi ghairi dzikrin. Ada juga pendapat, tapi pendapatnya lemah, kalau udah salam imam kita cukup datang takbir saja, Allahu Akbar, tapi enggak baca zikir. Takbir saja, Allahu Akbar, enggak baca zikir, takbir lagi, Allahu Akbar, enggak baca zikir, langsung salam. Tapi ini pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif. Pendapat yang sahih,
pendapat yang kuat adalah ketika kita masbuk, imam sudah salam, kita sempurnakan sholat jenazah kita, takbir lagi kita, setelah takbir tetap baca zikir-zikir yang dianjurkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah minggu depan kita akan membaca bab ma yaquluhu al-mashi fil janazah. Bab apa yang dibaca orang yang mengiringi jenazah pergi ke kuburan, yang membawa jenazah ke kuburan, apa yang kita baca. Itu yang akan kita pelajari minggu depan insyaallah taala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.